Jujur, aku sama ibuku ini punya perspektif, kita ngomongin perspektif kan. Tapi semakin aku besar, ibuku tuh nggak salah. Perempuan itu harus mandiri. Oh berarti dari kecil memang udah dididik Mandiri. Mbak Rasi. Tapi boleh dong di sharing gitu kan perjalanan dari Mbak Angki ini kan supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa ternyata maaf walau disabilitas kita juga bisa sukses itu. Dulu apa aja sih yang diambil untuk mungkin ada les itu supaya soft skill-nya keasah, lalu juga kepercayaan diri karena kabarnya ikut beauty pageant juga itu. Itu ya bener. Kayak gitu. Boleh di-share tahu aku mah kepo. Tipsnya tuh sebenarnya itu pertama satu tuh dari lingkungan sih, lingkungan. Saya beruntung dari orang tua itu yang mendukung. Jadi bukan orang tua yang membandingin satu anak dengan anak yang lain. Gitu. Tapi sorry, berapa bersaudara? Aku bontot. Kakak? Oke. Laki-laki normal. Oke. Maksudnya umum lah, bisa mendengar gitu, bisa mendengar. Aku sendiri di rumah gitu. Jadi ibuku khususnya, ibu walaupun itu sering berantem ya, maksudnya berantem kan. Biasa ibu sama anak perempuan ya. Iya. Perempuan, ya kan, biasa perempuan. Karena jujur, aku sama ibuku ini punya perspektif, kita ngomongin perspektif kan. Tapi semakin aku besar, ibuku tuh nggak salah. Perempuan itu harus mandiri. Oh berarti dari kecil memang udah dididik Mandiri. Kadang-kadang aku sampai mikir, emang mamaku tuh nggak sayang ya sama aku? Contoh apa? Yang dipaksa mandiri? Aku tuh semua harus bisa sendiri. Kamu ke sekolah, kamu harus pakai naik angkot ya. Pulang naik angkot, nggak ada dijemput. Padahal dulu kan belum seramah disabilitas. Bayangin nggak? Bayangin nggak? Nangis dong. Mama aku kenapa sih kok tega banget aku harus naik angkot gitu kan. Tapi itu yang membuat aku mandiri ternyata Mbak. Ya aku semakin aku gede aku udah bisa naik pesawat sendiri gitu kan. Udah naik angkot sendiri, naik bis, naik kereta, udah bisa sendiri. Berawal dari angkutan umum. Ya memang harus berbaur sendiri. Tanpa harus ditenteng kemana-mana gitu. Jadi mama kok tega banget, mama tuh tega nggak tega cuma bisa doa sama Allah. Untuk melindungi anak. Betul. Anak. Apalagi mungkin zaman dulu tuh belum ada alat seperti HP. handphone yang untuk membantu alat komunikasi, begitu ya? Nyasar pasti kan, mau nanya orang miskom terus-terusan. Aku pernah kehabisan uang, mau bayar angkot lupa nggak ada uangnya, mau pinjam mau telepon apa namanya dulu koin ya, Iya, nggak telepon punya umum. koin dong. Terus aku ke salah satu kantor pinjam telepon, nggak dikasih, dimarahin. Aku langsung mikir otak kan, gimana aku bisa pulang jalan kaki. Sejauh apapun jalan kaki, kan orang nggak mau bantu. Nah, aku harus bisa sendiri. Aku jalan kaki pulang, udah keringet-keringetan gitu. Tapi ya itu kehidupan ya, bahwa semakin kita besar, hidup itu memang keras. Tapi kita berlindung sama siapa? Kita melindungi diri sendiri dengan doa gitu kan. Nah, yang bisa privilege yang aku dapetin dari orang tua itu adalah pendidikan. S1, S2 memang orang tuaku ini yang membiayai, yang support, membiayai karena beliau percaya bahwa dengan pendidikan itu bisa membuka jendela seluas-luasnya, itu ketemu dengan orang, ketemu dengan kerja yang bagus dan segala macam gitu. Jadi ini adalah privilege yang aku dapat dan aku beradaptasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya S3 ini nggak ada beasiswa karena aku merasa bahwa aku merasa mampu dengan bekerja bertahun-tahun. Jadi ini adalah bentuk terima kasih sama diri sendiri. Terima kasih sama diri sendiri untuk bisa. Oke, jadi mulai dari support keluarga, akhirnya mau bentuk Mbak Angki yang pede, mandiri, akhirnya berani ikut banyak hal ya. Sampai akhirnya ini memang support keluarga sih, karena biasanya kawan-kawan yang disabilitas kan selalu ada pendamping, jadi mungkin ada ketergantungan gitu nggak sih? Jadi untuk mandirinya juga belum terlalu maksimal. Termasuk lingkungan mungkin juga ya. Tapi sebenarnya kalau Mbak Agi sendiri kan dulu dari lingkungan mungkin banyak yang masih underestimate gitu kan, yang lebih ke kenapa sih ini, ngapain sih kayak ganggu gitu mungkin ya, kayak butuh bantuan tapi diabaikan seperti itu ya. Tapi untungnya dengan tadi support dari keluarga, si mamah juga percaya bahwa Mbak Anggi itu bisa mandiri sampai akhirnya terbentuk sekarang. Jadi teman-teman yang disabilitas juga harus bisa dan kuat gitu, percaya diri begitu ya Mbak Anggi ya. Betul. Nomor satu sih.
Menarik, cukup Yes. terharu tadi perjuangannya. Betul. Kayak apa ya, berat tapi Berat. akhirnya jadi Mbak Anggi yang seperti sekarang. Dan Wow. semua teman-teman di luar sana juga mungkin pasti setiap orang tuh pengen sukses pasti. Iya. Semua orang pengen berhasil, cuman mungkin ya ada rasa ketidakpercayaan diri atau penerimaan yang kurang maksimal. Semoga nanti di pemerintahan kali ini isu disabilitas bisa menjadi prioritas. Amin, Oke, amin. kalau gitu kita mau happy-happy, kita mau main games. Oke, balik lagi. Ini ada di sini bukan tanpa maksud ya. Di sini menyimpan beberapa pertanyaan. Jadi nanti dijawab cepat aja. Aku juga nggak tahu nih pertanyaannya. Oh, aku jadi deg-degan Semoga ya. tidak nanya yang aneh-aneh. Silakan diambil 3 ya. Ini pertanyaan tuh dapat giveaway sih. Giveaway ada foto bareng aku ya. Oke, apa itu? Foto bareng aku. Bismillah ya. Satu Aku dulu. takut. Oke, aku bacain ya. Ya. Ini banyak ini nih. Terbalik. This or that. Oke, cerita ke pasangan dulu atau ke sahabat dulu? Pasangan dong. Why? Karena ya 24 jam Sama suami, iya. paling tercepat. Iya. Karena kan nggak bisa menunda gitu, nggak bisa. Yang langsung Kalau diketemuin ke ya. temen, kan harus nelfon dulu kan, nggak bisa telepon juga, karena nggak bisa call. Tapi ada hal-hal yang spesifik nggak sih kalau cerita topik ini pasti ke temen dulu baru ke suami atau enggak semua topik ke suami? Suamiku itu temen gibahku. Berarti semua hal bisa cerita ke Cerita suami ya. ya. Yes, gitu. Jadi ya kita ada suka nggak suka, capek apa, ya udah ngobrol gitu. Jadi memang sebenarnya rumah tangga kita isinya itu memang 90% cerita. Cerita, ya nggak sih? Iya, Tapi benar sih. cerita. Dari yang udah nikah puluhan tahun tuh juga bilang sebenarnya rumah tangga isinya tuh ngobrol. Iya. Kalau lu bisa nemu pasangan yang bisa diajak ngobrol, apapun itu, gosip dan segala macam itu ya insya Allah langgeng lah. Iya. Jadi ya Amin. banyak Ada yang senyum-senyum nih. Lagi. ini semuanya dibaca nih gitu Iya. ya. Ya. Coba sini, aku yang baca. Apa ini? Ucapkan kalimat berikut dalam bahasa isyarat. Jangan fokus pada keterbatasanmu, fokuslah pada kekuatanmu. Oke. Oke, coba. Mungkin sambil diliatin kali ya. Jangan fokus pada keterbatasan. Fokus pada kekuatan. Wow. Kekuatan. Jangan fokus pada keterbatasan. Fokus pada kekuatan. Yeay. Sekali lagi, 3 kali. 1 kali lagi. Wah ini, jangan semua nih dibikin. Enggak, benar. Aduh. Ini satu kata yang menggambarkan diri Mbak Angki. Jadi kalau orang ngelihat Mbak Angki itu satu kata apa? Fearless. Fearless. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Fearless. Bang Anggi, boleh nggak? Aku kan kalau kita siaran biasanya suka ada teman-teman tuli yang bantu di Iya, bahasa iya, ada isyarat banyak kan. juga. Jadi kata mereka itu kalau kita menyebutkan nama orang tidak dengan nama lengkap tapi dengan ada bahasa isyaratnya. Yes, Kalau Mbak Anggi yes. apa? Kalau aku, halo, nama saya Angki. Jadi kan aku pakai jilbab, ini jadi setengahnya Angki. Oh gitu. Nama panggilan. Nama panggilan begini. Nama Panggilan. panggilan. Oke. Kalau aku Kalau Deta coba, memperkenalkan Mbak diri Anggi gitu apa? gimana? Deta tuh D sih sebenarnya. Tapi apa yang Kalau D paling tuh gimana sih? identik Gini ya dengan biasa Deta? ya? Deta Oh, apa? harus ada Biasanya bahasa Deta isyarat ada poni. ada sesuatu yang identik dengan Mbak Iya. Deta tuh apa gitu? Kadang capek langsung pipit ya. Iya. Deta. Deta gitu. Deta bisa itu bisa Deta. Oh, Deta. Oh, Deta. Karena Deta yang mana yang pakai langsung pipit? Oke. Svita juga ada langsung. Ih, sama. Beda nanti. Ya biasa paling identik. Biasanya apa? manggilnya Vita. Vita aja gitu. Ya udah Vi. Oh, gini aja Vita. Oke. Peace. Vita. Kalau terima kasih tuh gini ya. Gini. Thank you. Thank you. you. Oke. Cantik. Cantik. Thank you. Sama-sama. Kita belajar ya, lumayan ya. Tepuk tangan gini ya. Oh, tepuk tangan. Oke. Oke, menarik. Aku
Jadi Mau belajar lagi bahasa isyarat. Karena hampir setiap hari juga sebenarnya kalau Iya. di kantor kita itu juga sudah ramah disabilitas. Karena kalau untuk program-program berita tuh ada bahasa isyaratnya. Ya dia tuh ramah banget setiap kali kita siaran, dia tuh benar-benar datangin satu-satu. Benar, Thank you. Betul. Jadi ada berita-berita itu memang diwajibkan untuk ada bahasa isyarat gitu. Jadi bahwa berita ini adalah information for all. Iya. Semua orang berhak untuk mendapatkan informasi berita. Jadi memang ada bahasa isyarat. Ya, dan ini juga merupakan salah satu dari hak untuk para disabilitas ya kan, itu untuk bisa mengetahui mungkin apa tontonan yang sedang mereka saksikan begitu. Jadi Mungkin akses kita juga informasi tetap terbuka. ya, karena dulu kan kayaknya memang belum ada kan kita ya untuk pakai teman disabilitas yang untuk di Itu makanya media. ke aktivis beberapa disabilitas yang memperjuangkan. Makanya kebijakannya udah ada. Oke. Wow. Dan semoga juga hal-hal yang diperjuangkan Mbak Angki bersama komunitas dan juga teman-teman disabilitas ini bisa terus berlanjut dan kesetaraan itu bukan hanya mitos buat teman-teman disabilitas tapi sebuah posibilitas yang pasti bisa terjadi. Yeay, tapi mungkin pesan terakhir buat mungkin. teman-teman disabilitas. Never give up. Jangan menyerah. Kita tahu hidup kita sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Dan untuk teman-teman yang lainnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi yuk belajar empati, merangkul perbedaan. Oke. Yeay. Mungkin, satu pesan singkat dengan bahasa isyarat mungkin. Fokus pada kekuatan. Iya kan? Karena setiap orang punya apa ya kelebihannya masing-masing. Benar, gitu. Mungkin kayak gitu ya? Iya benar kan Mbak? Coba. Fokus. Ya mungkin katakan aku lupa tadi, pokoknya pasti fokus ya. Harus fokus, bukan. Bentar, yang mana ya tadi? Jangan fokus pada keterbatasan. Ini. Oh, ini. Oh ya, jangan fokus pada keterbatasan, tapi harus fokus pada kekuatan. Yeay, tepuk Terima tangan dong teman-teman. kasih. Terima kasih Bangki. Sudah hadir di Perspektif ya Neta. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Minggu ini kita jam 6 sore. Thank you Mbak Angki sudah main-main ke Thank you Oke juga, Zone. Mbak. Semoga Terima kasih. Semoga Oke Zone juga bisa menjadi bagian untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan disabilitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.